Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ramadan Nugroho, biasa dipanggil Nabil, dengan NRP 5019231070. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Sistem Perkapalan dari ITS. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai praktik nilai Pancasila, khususnya gotong royong di lingkungan tempat tinggal saya di RT 12 RW 4 Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Next slide. Mengapa gotong royong? Jadi Pancasila itu sering dianggap hanya teori di kelas. Tapi sebenarnya salah satu nilai Pancasila yang paling nyata di masyarakat adalah gotong royong. Bung Karno bahkan menyebut gotong royong sebagai saripati Pancasila. Nah, saya penasaran, apakah nilai ini masih hidup di lingkungan saya di Waru, Sidoarjo yang notabene adalah kawasan padat penduduk dan dekat dengan kawasan industri? Di sini poin-poinnya ada Pancasila bukan hanya dokumen negara, tapi cara hidup sehari-hari. Terus Bung Karno menyebut gotong royong sebagai saripati dari Pancasila. Waru, Sidoarjo merupakan kawasan padat dekat industri dan warga yang heterogen, ada asli dan pendatang. Dan pertanyaannya, apakah gotong royong masih hidup di tengah dinamika kampung urban seperti ini? Next. Di sini ada objek dan metode observasinya. Untuk observasi saya di lingkungan RT 12 RW 4 Kelurahan Kureksari Waru. Lalu juga saya mengamati langsung kegiatan kerja bakti warga, ikut berpartisipasi sekaligus mewawancari ketua RT untuk memahami bagaimana kegiatan ini dijalankan dan apa maknanya bagi warga. Waktunya itu pada hari ini ya, pukul 6.30 sampai 8.30. Lalu metodenya seperti yang sudah saya jelaskan, observasi partisipatif, wawancara ketua RT, plus dokumentasi. Lalu apa saja yang saya temukan dari hasil pengamatan? Sekitar 35 warga itu dari RT 12 ikut kerja bakti pada pagi itu. Dan koordinasinya simple, lewat grup WhatsApp dan pengumuman di musola. Kegiatan diikuti lintas usia dari remaja sampai bapak-bapak dan ibu-ibu senior. Dan untuk menurut Pak Slamet sebagai ketua RT 12 yang saya wawancari, kegiatan ini penting untuk menjaga kekompakan warga yang beragam latar belakangnya. Jadi semakin ketat ya nilai persatuannya. Next, ini ada sila ketiga Persatuan Indonesia. Kalau kita analisis dari sisi pendidikan Pancasila, kegiatan ini paling jelas mencerminkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi warga dari berbagai daerah dan latar belakang berkumpul dan bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu lingkungan yang bersih dan nyaman. Dan selanjutnya ini ada sila kelima, kedua, dan keempat. Di sini selain sila ketiga, kegiatan ini tuh juga mencerminkan sila kelima karena manfaatnya dirasakan merata oleh semua warga. Sila kedua terlihat dari sikap saling bantu antar warga, dan sila keempat tercermin dari proses musyawarah dalam menentukan waktu dan pembagian tugas kerja bakti. Next. Ini ada faktor pendukung dan penghambatnya. Tentu pasti ada tantangannya ya. Warga usia produktif yang bekerja shift di kawasan industri sekitar Waru sering kesulitan ikut karena jam kerja. Dan warga pendatang yang sifatnya kontrak atau kos juga cenderung kurang terlibat karena belum merasa memiliki keterikatan jangka panjang dengan lingkungan. Lalu selanjutnya ini ada relevansi dengan pendidikan Pancasila. Jadi ini membuktikan bahwa pendidikan Pancasila sebenarnya bisa dan harus dipraktikkan langsung di masyarakat, bukan cuma dihafal di kelas. Dan gotong royong itu menjadi semacam laboratorium sosial yang menumbuhkan nilai kebangsaan lewat pengalaman langsung. Ini ada kesimpulan dan saran. Dan sebagai kesimpulan, gotong royong di lingkungan RT 12 itu adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup di masyarakat. Saran saya sebagai pengurus RT bisa lebih berinovasi lagi supaya warga pekerja industri dan warga pendatang bisa lebih terlibat, sehingga nilai gotong royong ini semakin merata dan berkelanjutan. Dan sekian presentasi observasi saya mengenai praktik gotong royong sebagai aktualisasi nilai Pancasila di lingkungan RT 12 Kureksari Waru, Sidoarjo. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini selanjutnya ada artikel ilmiah yang saya susun dengan judul Gotong royong sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Hasil observasinya tuh di lingkungan RT 12 RW 4 Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Nah, ini ada abstraknya. Lalu ada di pendahuluan, ini saya menjelaskan bahwa gotong royong itu bukan sekedar tradisi sosial, tapi wujud nyata dari sila ketiga dan kelima Pancasila. Dan Bung Karno sendiri itu pernah menyebut gotong royong sebagai saripati dari Pancasila.
Saya tertarik meneliti hal ini karena Waru merupakan dekat kawasan industri dan kawasan yang padat penduduk dan warganya pun heterogen. Jadi ini menarik untuk melihat apakah nilai gotong royong masih hidup di tengah kondisi seperti itu. Lalu untuk di bagian tinjauan pustaka, ini saya membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya tidak hanya dihafal tapi dipraktikkan dalam kehidupan sosial, dan bagaimana gotong royong berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter secara langsung di masyarakat. Nah, untuk metodenya saya melakukan observasi partisipatif dan wawancara langsung dengan Ketua RT 12 Bapak Slamet saat kegiatan kerja bakti berlangsung pada Sabtu 4 Juli 2026. Nah, di bagian hasil dan pembahasan, saya menemukan bahwa sekitar 35 warga ikut kerja bakti, membersihkan saluran air di jalan lingkungan, hingga mengecat pos kamling dan pagar taman menjelang HUT kemerdekaan RI. Dari sini saya menganalisis 4 nilai Pancasila yang muncul. Yang pertama ada sila ketiga lewat rasa persatuan antar warga, sila kelima lewat manfaat yang dirasakan merata, sila kedua lewat sikap saling membantu, dan sila keempat lewat musyawarah dalam menentukan teknis kegiatan. Saya juga membahas faktor pendukung seperti kepemimpinan RT yang aktif serta faktor pengawal seperti kesibukan warga yang bekerja sektor industri. Sebagai kesimpulan, saya menegaskan bahwa gotong royong di lingkungan RT 12 adalah bukti bahwa nilai Pancasila masih relevan dan hidup di masyarakat. Meski di tengah dinamika kawasan urban industrial seperti Waru, saya juga menyarankan agar pengurus RT terus berinovasi menjaga warga bekerja dan berdatang agar partisipasi semakin merata. Sekian penjelasan singkat dari artikel ilmiah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.